Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatimah Azharo, NIM 113 dari kelas PS 5C. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya unduh dengan judul Manajemen Modal Sosial Lembaga Keuangan Mikrosyariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat. Studi pada BMT di Kudus. Untuk penulisnya yaitu Bapak Masturin dan Ibu Siti Amaroh, Jurnal Ekonomi Syariah volume 7 nomor 1 tahun 2019. Yang pertama, research problemnya, bagaimana manajemen modal sosial lembaga keuangan mikrosyariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui manajemen modal lembaga keuangan mikrosyariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat, terutama pada BMT yang telah diteliti. Untuk variabel penelitiannya, berbagai jenis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen modal sosial lembaga keuangan syariah meliputi data yang berkaitan dengan visi misi, peta nasabah, pola penanganan customer complaint, kegiatan sosial, dan pola pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk pengukuran variabel penelitiannya, unit terkecil dalam studi ini adalah pelaku ekonomi di Kudus. Teknik pengambilan data yang digunakan melalui pendekatan naturalistik untuk menangkap masalah yang esensial dari objek penelitian dengan latar belakang yang alamiah. Dengan lokus pada beberapa BMT di Kudus, yaitu BMT Mitra Mandiri, BMT Harapan Umat, BMT Amanah, BMT Al-Amin, dan BMT Mahardika. Sementara itu, teknik pengumpulan datanya yaitu berupa primer dan sekunder, di mana data primer bersumber dari manajer, sedangkan sekundernya dari laporan yang disediakan BMT melalui wawancara terstruktur. Analisis penelitiannya yaitu penelitian ini adalah model penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Dasar pemilihan lokus penelitian ini adalah kesediaan untuk diteliti tentang pengelolaan modal sosial BMT itu sendiri, dan BMT tersebut telah dikelola lebih dari 5 tahun. Dan informan kunci dalam penelitian ini adalah para manajer yang bersedia membagi informasi berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasannya, yang pertama tadi temuannya visi misi. Dari 5 BMT tersebut mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Visi misi dari masing-masing BMT telah mencerminkan kedalaman untuk mewujudkan dan membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi sebagai tujuan pokok. Sedangkan kemaslahatan umat dilihat dari berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan pengembangan sumber daya umat itu sendiri. Yang kedua, peta nasabahnya. Mengingat semakin ketatnya persaingan antar lembaga keuangan termasuk dengan perbankan umum, BMT berkomitmen untuk mengelola ceruk-ceruk pasar yang masih mungkin untuk dilayani dengan sistem jemput bola dan kemudahan lainnya. BMT berharap agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Keberpihakan terhadap usaha mikro yang tidak dijangkau oleh bank-bank besar merupakan salah satu ciri khas lembaga keuangan mikrosyariah. Kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadikan BMT dapat bertahan dalam berbagai situasi ekonomi termasuk krisis. Untuk model pengembangan SDM-nya, pengembangan SDM juga ditujukan bagi seluruh jajaran pengurus BMT dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi dan perannya dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam pada aktivitas keuangan. Yang keempat, pola penyelesaian customer complaint-nya. Karena nasabah juga merupakan model sosial yang harus dijaga dengan baik melalui layanan prima dan pendekatan humanistik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut, penanganan customer complaint dapat dilakukan melalui pendekatan formal dan informal. Untuk pendekatan formalnya sendiri itu dilaksanakan melalui regulasi khusus yang bersifat tertulis dan tertuang dalam standar operasional prosedur. Sedangkan pendekatan informal sifatnya dapat personal seperti mengunjungi nasabah atau berkomunikasi langsung mengunjungi nasabah atau dialog langsung. Yang kelima, kegiatan sosialnya merupakan spirit dari implementasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Donasi dan bantuan lain bagi pihak-pihak yang kurang beruntung diperlukan oleh BMT karena tujuan sendirinya bukan semata-mata untuk menghasilkan profit, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan imbalan di akhir kelak. Yang keenam, model edukasi dan sosialisasinya. Program edukasi terhadap masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah sesungguhnya dapat dilakukan secara terlembagakan maupun tidak. Kesulitan yang dihadapi oleh BMT itu pada umumnya
terletak pada mindset masyarakat yang masih terpaku pada sistem keuangan konvensional. Jika fungsi lembaga keuangan mikrosyariah seperti BMT ini dapat diterima oleh masyarakat, maka sistem keuangan yang dibangun arus bawah bukan tidak mungkin dapat membangun sistem perekonomian yang kuat. Sekian review dari jurnal yang telah saya unduh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.